Ternyata nanti kita masuk di sini, nanti tempatnya ada di al-fuadu. Apa sih bedanya al-qalbu dengan al-fuadu? Sama, hati, qalbu, fuad. Nanti saya buka nanti ke ngaji lagi. Ini buat minggu depan nanti. Saya buka di sini. Ini PR minggu depan. Oke, kita lanjut pakai kitabnya. Ingat pelajaran pertama dulu bahwa kita coba simulasikan, kita punya badan raga. Salah satu posisi raga kita adalah namanya dada. Di balik dada ini ada 7 lapis hati manusia. 7 lapis, pasti lupa pasti. Lapisan pertama itu namanya qalbu. Jadi lapisan hati paling luar itu qalbu. Dan orang taunya qalbu satu, padahal tidak. Qalbu itu elemennya ada 7. Tapi orang kita daripada ribet ngapain itu semuanya hati. Nomor 1 hati, nomor 2 hati, nomor 3 hati, nomor 4, sampai nomor 7 yang nyebutnya hati juga. Quran punya bahasa sendiri. Diskursus tasawuf juga punya bahasa sendiri. Saya sebutkan, nggak usah ditulis, karena nggak ada ujiannya. Yang pertama qalbu. Di balik qalbu ada fuad. Padahal sebetulnya sebelum fuad itu ada namanya qalbu. Di balik qalbu ada namanya lub. Inti hati, bukan inti. Susah juga sih bahasa Indonesianya. Namanya al-lubbu. Di balik lubbu ini ada yang ditulis sengaja karena ini nanti kenapa nggak tulis, karena dia dekat dengan qalbu, dekat dengan fuad. Jadi antara qalbu, lubbu, fuad, al-fuad. Di bawah fuad ada al-basirah. Bukan disebut nanti tadi. Karena ini kita bicara 4 tapi 7. Qalbu, lubbu, fuadu, basirah. Di balik fuad ini nanti ada al-basirah. Itu majelisnya Bukhari tadi. Ya, Darul Basirah ya. Apa Darul Basair? Jamaknya Basair. Jamaknya Basirah Basair. Pesantren saya namanya Darul Basirah. Oke. Di balik al-fuad ada al-basirah. Di balik basirah ada sir. Di balik sir ada sirul asrar. Di balik sirul asrar ada khafi. Di balik khafi ada akhfa. Dipetir ngapalnya? Usah. Kita akan menyebutkan 4 bagian dari 7 lapis. Hati ini sebutan umum menggambarkan sesuatu yang berada di balik dada. Sodri, ini sodri itu dada. Casingnya hati namanya dada. Di balik dada ada qalbu. Udah kita bahas kemarin. Sukma orang di sini yang suka layang-layang itu. Hari ini kita bicara ruh as-sultani. Adalah tingkatan ruh yang nomor 3 dari atas bawah sebetulnya. Sebetulnya yang paling tinggi adalah ruh al-qudsi, ruh as-sultani. Bingung kan? Karena kita nulisnya dari yang tulisan begini, maksudnya ini yang paling rendah, agak naik paling tinggi nanti. Itu level 3, ruh sultani. Ruh sultani itu adalah ruh ketika didadar oleh Allah di alamul jabarut. Masih ingat urutannya alam? Lahut, jabarut, malakut, mulk. Ini mulku, ini malakut, ini jabarut, nanti lahut. Dibolak-balik begitu, kalau apal. Posisi ruh as-sultani adalah ketika ruh sudah turun dari alam malakut ke alam jabarut, statusnya ruh sultani. Ini nanti bakal dibawa oleh orang ketika di dunia sekalipun sultani. Makanya orang di dunia meskipun alamnya alamul mulki, maka pembinaan dulu kaderisasi kalau di organisasi itu. Diklat waktu ada di alam jabarut, ketika yang didadar ruh sultani, dia akan melekat pada unsur manusia meskipun sedang ada di alam mulki, alam mulki. Nah, ini untuk mengkaji apa? Ruh sultani itu posisinya di fuad.
Fuad apa sih bahasa sederhananya? Kalau kemarin kan rawani ada sungai ya. Fuad itu elemen yang lebih dalam dari unsur hati, yang sifatnya sebagai alat menimbang rasa. Tahu khamar haram? Boleh nggak diminum? Ini yang ngomong. Alat menimbang rasa mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Bagian hati yang dipakai untuk menimbang rasa, mana yang boleh, mana yang tidak, itu sudah masuk wilayah fuad. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Di Quran ada surah Hud. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gitu kan? Kami siapkan di dasar neraka jahanam itu nanti penghuni-penghuninya sekian banyak dari golongan jin dan manusia tadi. Yang mana yang model manusia masuk di dasar jahanam? Lahum qulubun. Lahum qulubun, mereka yang dikasih hati, la yafqahuna biha, tapi tidak dipakai buat menimbang rasa. Kita semua punya hati kan? Tapi ada orang yang tega kan? Fuadnya mati. Dia ada hatinya, dikasih hati sama Allah, tapi tidak punya alat menimbang rasa. Sama saudara tega, berarti dia nggak punya perasaan. Berarti ininya yang mati. Hatinya punya, dia ada hati kan? Tapi alat timbang rasanya mati. Berarti penting mana? Penting ini. Ketimbang hati semua orang punya. Jadi kalau tadi bilang manajemen kalbu, manajemen anjing, manajemen kalbu, artinya orang sudah memasuki wilayah bagaimana mengoperasikan fuad hidup di dalam hati. Manajemen kalbu itu artinya mengoptimalkan pemberdayaan seluruh elemen yang ada di hati, termasuk namanya fuad. Bagaimana peka sama orang, waduh gak boleh itu haram. Yang tukang yang maling, tukang maling punya hati nggak dia? Ada hatinya nggak kira? Tapi nggak punya perasaan kan? Barang-barang diambil, yang dikatakan hatinya mati bukan hati ini tapi fuadnya yang mati. Lah orang-orang yang begitu, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka orang yang dikasih hati tapi la yafqahuna biha, tidak memberdayakan. Pemberdayaan elemen hati yang bisa punya alat atau cita rasa, penimbang rasa, namanya fuad. Nah, ruh sultani, ruh pengendali. Sultan itu penguasa, pengendali. Orang yang hatinya hidup, fuadnya hidup, akan mengendalikan perilaku dirinya dalam kehidupan dunia. Orang yang baik perilakunya karena fuadnya hidup, fungsinya. Makanya ruh sultani itulah setrum penggerak. Ruh itu kan seperti setrum, setrum penggerak yang bersemayam di dalam fuad, yang akan mengendalikan perilaku manusia termasuk jasadnya. Kalau ini maruh ketimbang bisa hidupin orang saja, jatuh disemprot, ditiup kalau hidup. Tapi tidak semua orang hidup punya ruh baik kan? Karena ruhnya baru pada ruh jismani. Ada orang ditiupkan ruh kemudian ada hatinya, ruh melekat dalam hati tapi sekedar hati, tak punya alat menimbang rasa. Lah, ruh sultani adalah makhluk yang sudah menyatu antara ruh yang pernah dibina oleh Allah di alam Jabarut 3000 tahun sebagai modal. Nanti kalau di dunia pakai itu fuad yang dulu pernah di ruh sultani yang pernah diklat selama di Jabarut. Makanya ruh sultani levelnya lebih tinggi daripada ruh rawani atau seroni. Nah, kita lihat apa kata Tuan Syekh. Wa hanutur ruhi as-sultani al-fuad. Tempatnya ruh sultani ada di fuad, di balik hati. Maka hari ini kita nanti akan lihat bagaimana cara mengoptimalkan fuad kita. Fuad itu nanti posisinya di atas, hampir sama, hampir selevel dengan basirah.
Basir itu nurani. Orang kalau punya nurani, pernah dengar nurani? Nuraninya bagus dia. Hati nurani nggak bisa bohong. Fuad nggak bisa bohong. Fuad itu bahasa kita juga sama, nurani. Kalau kemarin sukma. Wa mata'uhu al-ma'rifah. Pembinaan, pemberdayaan hati manusia yang memiliki unsur fuad, atau agar fuad manusia yang bersemayam di dalam hati manusia biar optimal, maka apa medianya? Kata Tuhan Syah adalah wa mata'uhu al-ma'rifah. Jadi nanti dia interaksinya atau ruang lingkupnya berada di wilayah ma'rifah. Level 3 ma'rifah. Kalau badan apa? Syariat. Kalau sukma sudah Torekoh. Kalau fuad wilayahnya sudah ma'rifah. Apa hubungan korelasi antara orang yang fuadnya hidup, karena ruh sultaninya hidup, berarti fuadnya hidup, maka cara pembinaannya, metode pengajarannya, pembinaannya, gemblengannya adalah melalui jarul ma'rifat. Apa? Belajar mengenal Allah. Orang kalau kenal Allah pasti malu sama Allah. Kita kenal sama Pak Lurah kan malu kalau kita baragajulan ya, kayak Pak Lurah kalau gitu ya. Kita dekat dengan Allah biar kita benar. Nah, ma'rifat itu akan menjadi titik tumpu hidupnya fuad. Maka orang yang dikatakan fuadnya hidup adalah nuraninya hidup, adalah orang yang sudah melalui serangkaian proses pembinaan dirinya, bersyariat, sholat sudah ya, fisik kan, sholat kan pasti fisik, puasa juga fisik kan, perutnya dipaksa untuk tidak makan kan fisik. Naik kelas menjadi toreko, orang sudah melatih pada wilayah batin. Jadi syariat itu dohir, toreko batin. Sudah mulai senang wiridan, sudah senang manakiban walaupun sebulan sekali. Ya iya nggak apa-apa daripada sama sekali enggak. Ya tirakatan walaupun cuma 3 hari batal 2 hari gitu kan. Iya. Itu ada hubungan korelasi. Orang yang bersyariat sudah benar, naik kelas bertorekoh, tidak boleh bohong. Torek syariat itu jalan, torekoh juga jalan, beda bahasa satu makna. Jalan menuju Allah syariat, jalan menuju Allah torekoh. Tapi ini jalan menuju Allah dengan serangkaian gerak zahir, sholat. Torekoh juga serangkaian jalan menuju Allah dengan gerak batin, zikir, muhasabah. Torekoh namanya. Jadi kalau sholat, syariatnya sholat dia, bukan torekohnya sholat. Sholat syariat, torekohnya zikiran. Ini syariat torekoh sama-sama jalan usul ilallah. Lah, kalimat usul ilallah naik ke atas kenal Allah. Kenal itu bahasa tasawufnya ma'rifat. Orang kalau sudah bersyariat bertorekoh, naik dong, sudah bisa nggak kenal Allah. Makanya kemarin di sini berdidik, belajar ma'rifat itu sudah mulai bukan hanya pikiran, tapi dari serangkaian zikir, kemudian ngerti nggak sih kajian zikir itu baca apa sih? Sekarang kita coba. Hizib Syabdul Qadir hafal semua ya? Robi ini mamnubun fansasir wajbul qalbir mukasir wajbul syamlil muntadir innakan rahman muntadir dan seterusnya. Hafal ya? Ngerti gak sih yang dibaca? Atau zikir la ilaha illallah 165 kalau tinggian.
7.000 kalau sobat ngerti nggak sih la ilaha illallah? Nah sekarang biar nggak terlalu serius, makrifat itu mulai membedah dari syariat yang dijalankan mau kemana, torekot yang dijalankan kemana, maka sudah mulai membedah. Kita mau menuju kemana dibedah satu-satu. Sekarang paling sederhana, ini spontan, ini kayak kuis. Di bab torekoh kemarin sudah bicara zikir la ilaha illallah. Coba ayo bareng-bareng, la ilaha illallah hurufnya berapa? Tuh kalau yang nggak ngerti pasti nggak gitu. 2. Aslinya berapa huruf ya? La ilaha illallah itu hurufnya 3. Lam, alif cuma sama ha. Saya tulis ya. La ilaha illallah. Ya, dihitung ya. Lam 1, alif 2, alif 3, lam 4, ha 5, alif 6, lam 7, alif 8, alif 9, lam 9. Kurang ya? La ilallah. Lamnya 2 ya. Oke. Lamnya 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, benar 9 10 11 12. Pasti tadi itu. La ilaha illallah mujma'alah hurufnya 2. Ini hurufnya cuma 3. Lam, alif, ha. Lamnya ada 5, alifnya ada 5, hanya ada 2. Hitung 5 5. Lamnya 1 2 3 4 5. Alifnya 1 2 3 4 5. Hanya 1. Segini panjangnya, hurufnya cuma 3. Lam, alif, ha. La ilaha illallah ini 12. Dari sinilah muncul Asmaul Husna yang 99. Maka disebut ini kalimat tauhid. Makanya orang torekoh pasti zikir torekoh yang wajib pertama dan utama pasti zikir la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah ini kalimat tauhid, kalimat ma'rif. Jadi orang suruh zikir la ilaha illallah biar bertauhid, biar kenal Allah. Makanya pikirannya bukan Rabbi ini, bukan laqad ja'akum, bukan wal khaituka, bukan seperti yang kita udah pada puasa bukan. Zikir toreko itu pasti zikirnya la ilaha illallah. Matengin, makanya dizikir 105, naik. Terus kemudian ini adalah kalimat tauhid ya. Kalimat ma'rifat untuk mengenal. Nah, ini ada hubungan korelasi. Di sini itu maksudnya orang yang fuadnya hidup sudah mulai menyatu dengan setiap torekoh yang dijalani. Kalau memang zikir la ilaha illallah nyatu enggak ini. Makanya kenapa sekarang kita di sini kalau lagi zikir saya matikan. Biar yang nyatu hati sama bacaan. Nah, kalau melek semuanya la ilaha illallah. Lotat sono lotat sini gitu ya. Biar nyatu fuadnya. Jadi sebetulnya lebih fuad. Fuad tak perlu lampu. Ya. Fuad tak perlu cahaya. Karena fuad itu cahayanya adalah kalimat tauhid. Bisa nggak orang melihat dalam kegelapan malam, kesunyian gelapnya malam tanpa cahaya, tapi melihatnya dengan fuad. Kalau mata ini nggak bisa, ya kan? Dimatikan, nggak bisa ngeliat. Saya Pak Nuh, jelas banget tuh, ganteng banget. Saya tuh pakai begini, nggak bisa, mata saya sudah nggak bisa melihat. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifat fuadnya itu Pak Nuh di Tanjung Perak sana, Surabaya, gurunya Pak Nuh di bedah tahu, wah biar lagi jalan-jalan nanti kayak jerat ya. Ngerti karena melihat tidak pakai tapi pakai fuad. Maka kenapa kiai-kiai ulama-ulama yang hebat-hebat kasusnya kuat? Kasus itu pakai ini, tidak pakai ini.
Kasyaf itu pakai ini, bukan pakai badan. Ini kan badan, mata itu mata badan namanya. Nggak bisa buat kasyaf. Kasyaf itu pakai. Di sini kan ada wa mukasyafatu ridha. Tuan saya itu mukasyafah itu sudah cem-ceman kalau bahasa Jawa. Wal mukasyafatu ridha. Jadi kasyaf itu buat tuan saya itu cem-ceman. Apa sih cem-ceman? Makanan tiap hari. Santri datang itu ngerti. Wah ini santri ngerti itu karena mukasyafah. Nah, kok bisa? Karena beliau sudah ma'rifat. Jadi siapapun bisa asal kalau sudah ma'rifat dia punya kasyaf. Berarti apa ma'rifat itu? Hubungannya dengan fu'ad. Jangan ngomong ma'rifat kalau fu'adnya mati. Ya, nggak peka. Jangan ngomong fu'ad kalau apalagi hatinya mati. Yang hidup cuma badannya doang. Wa muamalatuhu bi mulazamatil asma'al arba'ah. Dan kebiasaan ruh sultani, coba saudara, kebiasaan fu'ad itu adalah membiasakan menyelami, mengamalkan, membaca, menyelami, memaknai apa? Al asma al arba'ah, sifat 4 atau asma Allah yang 4 dari 12 ini. 12 nanti dibagi 3 4. Jadi 4 yang pertama di sini, 4 yang kedua di sini, 4 yang kedua 4 12. Jadi 12 sifat ini dibagi. Kalau level syariat nanti biasanya ya di sini ada 4 asma itu paling ya biasalah kita Ar-Rahmanir Rahim, Malikul Qudus, sudah kita aja. Tapi kalau udah Jawara gitu, Jokowi, Amatinu gitu ya, udah asmanya lain lagi. Kalau yang Sengsara, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak. Apa hadis kisah yang ngalir gitu. Wa mata'a. Tetapi apa? Bilisanil jidan. Kalau sudah wilayah fu'ad, dikirannya nyebut, ketika nyebut asma Allah apa saja dari asmaul husna, dia dengan bilisanil jinan, dengan bahasa hati, menembai gitu. Kalau kita kan tadi masih belajar ini ya, qalbu aja, jangan kenceng-kencengan kan, rebutan. Loh. Tapi kalau sudah ma'rifat, tidak ada cerita Tuan Syekh Abdul Qadir ketika sudah ma'rifat dikiranya jahat. Sir. Makanya yang khas zikir sir itu di Naqsyabandi. Kalau tekian masih jahar, Syadili masih sebagai level awal jahar, nanti level mutawasid sudah sir. Tapi kalau ma'rifat itu sudah sir, la ilaha illallah. Makanya nanti di zikir la ilaha illallah itu ada dibagi. Kalau yang masih rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarikannya beda-beda. Ada yang 1, 2, 3. Tapi kalau Allah pasti kemari ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kompak pasti itu. Kalau satu tarik, kalau jin nggak usah kompak nggak apa-apa. Bilisanil jinan, sudah di dalam hati. Sir. Pertama la ilaha illallah, terus nanti Allah makin lama makin lama sudah. Ini kalau ngomong toreko, makanya nanti siapa yang ikut berintisab, berintiman ke toreko akan ketemu zikir yang cuma doa. Coba di dalam apa namanya kajian tentang la ilaha illallah, Quran menyebut ketika bicara tentang tauhid,
Ada 3 sighah yang sering dipakai atau yang sudah sering diungkap oleh Quran. Ya. Yang pertama la ilaha illallah, ya. Ada nanti la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Yang kedua ada nanti la ilaha illa anta. Anta, dia, engkau. Yang ketiga adalah ilaha illa ana, saya. La ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'min. Pakainya huwa. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Dia. Enggak ada Allah tapi Dia. Dhamir huwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali anta, engkau. Tadi huwa, sekarang engkau. Oke. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali aku, kata Allah. Jauh, berjarak, penyakit. Huwa jauh, ketika bilang engkau. Kalau engkau kan dekat tadi, dekat kan? Kalau dia kan jauh. Kalau engkau, kalau aku, ya sudah. Jadi terdekat, berjarak, jauh. Ini esensial. Maksudnya gini, bicara tentang ma'rifat itu ketika kita masih belajar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Dia siapa sih? Ya Allah. Allah yang mana? Ya Ar-Rahman. Oh, yang Maha Pengasih. Terus Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Al-Malik, yang Maha Menguasai. Al-Qudus. Jadi Asmaul Husna yang lahir dari la ilaha illallah. Kalau orang mau bermakrifat, belajar makrifat itu belajar dari la ilaha illallah. Untuk mengenal yang Allah. Versi kita masih jauh, padahal dulu kan kita dekat sama Allah di alam lahut. Bagaimana nanti kita belajar makrifat dari yang menuju ya Allah, kan kayaknya jawaban. Nanti lama-lama kalau sudah kenal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, sudah mulai dekat dengan Allah. Maka orang kalau baru belajar makrifat masih nyebutnya la ilaha illallah. Tapi lama-lama seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya Allah kecuali Engkau. Kita menyebut Engkau, kita masih belepotan. Ya Allah, aku dan Engkau. Ibadah kita masih belepotan, Engkau aja. La ilaha illa anta. Jadi dari yang jauh mulai mendekat dan nanti mulai menyatu. Ini bahaya nanti. Bukan menyatu dalam zat tetapi menyatu dalam sifat nanti. Nah, itu sudah ada nanti kayak misalnya Syekh Mansur Al-Hallaj gitu ya. Oke. Tapi belajarnya maksudnya al-ma'rifat itu adalah orang merangkap apa namanya jalan menuju Allah, mengenal Allah melalui pengenalan la ilaha illallah di dalam hatinya bertahap demi bertahap, lama-lama yang mengenal Allah yang jauh itu, yang huwa rahman, huwa rahim, masih huwa semua itu, wal malik, wal qudus, was salam, wal mu'min, wal muhaimin, wal azizul, wal jabbarul, masih huwa terus dia. Padahal Allah itu dekat apa jauh?
Kok kita nyebutnya huwa kalau dekat? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Allah. Kalau ada orang nanya kepadamu tentang diriku, jawab fa inni qarib, aku dekat. Loh kalau dekat kok dia sih? Ya karena kita belum sanggup untuk bisa dekat, makanya kita masih dengan pola huwa. Tapi orang kalau jauh dideketin lama-lama lah, makanya perlu toreko. Nggak mungkin bersyariat mau ma'rifat kalau ini nggak dijalur, putus mata rantai. Putus. Penutupnya apa? Saya ingin mengatakan jangan kemudian nanti ketika ada orang kamu belajar toreko sosan, bukan. Itu harus kita jawab. Toreko itu mata rantai. Dari orang mau menuju Allah, gimana mau ma'rifat kalau nggak ada toreko? No way, nehi, nonsense. Jadi toreko itu bukan tapi itu jalur yang mesti kita lewat. Gimana kolbu kita hidup? Sekarang saya tanya, orang rajin sholat, karena nggak bertoreko hatinya mati. Ada nggak orang sholat masih garang sama orang lain? Ada nggak orang rajin sholat tapi masih gudeg sama orang? Ngatain orang, fitnah orang, hatinya di mana? Karena dia hanya milih syariat, yang pernah milih toreko. Bertoreko itu nata hati. Silakan anda sholat 1.000.000 rakaat, tapi kalau hati anda nggak benar, sekarang sholat 1.000 rakaat, hatinya nggak ikhlas, diterima Allah nggak? Ada bab ikhlas di fikih. Bab ikhlas itu di toreko. Bab ikhlas nggak ada di kitab Madzhabul Arba'ah nih, nggak ada. Fikih sunnah, fikih majmu' nggak ada. Ikhlas itu babnya di bab tasawuf, ilmunya ilmu toreko. Nanti makanya nggak cukup orang punya badan, orang punya hati, tapi fuadnya nggak hidup. Apalagi nanti disilsil. Ya, jadi ini adalah satu rangkaian integral yang tidak boleh terputus terpisah, bahwa kita ini mesti sesuai dengan kemampuan kita, mesti bersyariat untuk badan kita, mesti bertoreko untuk hati kita, mesti berma'rifat untuk fuad kita. Karena besok yang bisa kembali ke sini adalah yang ini yes, toreko yes, ma'rifat yes. Kalau ada yang putus sanad, putus olahan, putus kadran, sekolah nggak ikut ujian, naik kelas nggak? Putus di sinilah sampai ke Allah. Nanti kalau surah Al-Fajr, akhir surah Al-Fajr nanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana mungkin yang dipanggilkan bukan ya ayyatuhal badan salim, tidak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang jiwa-jiwanya mutmainnah. Jiwa mutmainnah itu adalah yang kolbunya hidup, fuadnya hidup, basirahnya hidup, lubnya hidup, sirnya hidup, sirul asrarnya hidup, khafinya hidup, akhfanya hidup. Itu baru mutmainnah. Cepat ya lambat, artinya lama prosesnya, nggak instan. Tapi kan tetap kita ingin sampai kan. Yang penting panggilan Allah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu aja kata klunya. Kalau mau balik selamat nggak nyasar. Nafsul mutmainnah itu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang tenang. Gimana tenang kalau nggak pernah ikut bertoreko dikira, tidak pernah membina fuad. Jadi kata kuncinya di bagaimana kita menjadi nafsul mutmainnah yang nanti bisa diterima kembali ke Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna lana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat tasil kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa firri
علينا والآل والإخوان وسائر الإخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآله وصحبه مداد الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الحمد لله رب العالمين والله ما تبارك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله.